Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataukah malam. Kali ini kita akan belajar tentang pencernaan makanan. Ya, pencernaan makanan ini diberikan sebagai kuliah pendahuluan di dalam mata kuliah Biokimia 2. Adik-adik mahasiswa, pada saat kenapa kita mulai belajar tentang pencernaan makanan? Karena di mata kuliah Biokimia 2 kita akan mempelajari tentang metabolisme makanan kalau memasuki tubuh kita, terutama manusia. Nah, sebelum makanan masuk ke tubuh manusia, maka makanan diawali dengan mengalami proses pencernaan makanan. Kita akan lanjutkan. Ini adalah organ di dalam proses pencernaan makanan, yaitu ini adalah rongga mulut, kemudian mengalami di dalam kerongkongan, kemudian di dalam lambung. Setelah masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus halus, dan sisa makanan akan masuk ke usus besar. Di sini sudah ada tertulis tentang proses apa saja yang terjadi di dalam mulut. Itu adalah adanya ini adalah kodenya. Jadi di dalam mulut itu ada proses M adalah motility atau pergerakan, di mana makanan itu akan dikunyah. Kemudian S itu adalah sekresi, jadi di mulut ada sekresi atau pengeluaran saliva. Kemudian D itu adalah digesti, yaitu pemotongan, di mana di mulut ada pemotongan karbohidrat oleh enzim amilase yang ada di dalam saliva, dan juga lemak akan sedikit mengalami pemotongan. Kemudian A itu adalah absorpsinya tidak ada, jadi di dalam mulut tidak ada penyerapan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah di dalam lambung atau stomach. Tinggal Anda perhatikan, M itu artinya motility, ada pergerakan, kemudian S itu artinya sekresi, ada pengeluaran, kemudian D artinya ada digesti atau pemotongan, jadi di dalam lambung yang dipotong hanya protein dan juga lemak. Kemudian A itu adalah absorpsi atau penyerapan. Di dalam lambung ada penyerapan, yaitu untuk lipid yang soluble. Kemudian di dalam usus halus sama, tinggal Anda perhatikan M itu adalah motility, jadi ada pergerakan peristaltik di dalam usus halus. Kemudian ada sekresi enzim, kemudian ada pemotongan digestion, yaitu untuk karbohidrat, protein, kemudian polipeptida atau protein, dan juga asam nukleat. Dan terjadi absorpsi, yaitu penyerapan peptida. Kemudian diakhiri dengan sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar, yaitu large intestinal, di mana terjadi M, yaitu ada motility, ada mixing atau peremasan, kemudian ada sekresi, yaitu mengeluarkan mukus, kemudian ada D itu adalah digestinya non, jadi tidak ada pemotongan digesti, hanya ada pemotongan oleh bakteria untuk memudahkan sisa makanan dikeluarkan. Kemudian masih ada absorpsi di dalam usus besar, yaitu untuk penyerapan beberapa ion dan juga air serta mineral dan vitamin yang diproduksi oleh bakteria. Selanjutnya ini adalah ringkasan dari tahapan proses pencernaan dan produk yang dihasilkan. Jadi Anda bisa melihat bahwa di dalam rongga mulut itu ada enzim, yaitu enzim amilase yang dihasilkan yang ada di dalam air liur, di mana ini diaktifkan oleh adanya ion HCl dan juga pH-nya antara 6,6 sampai 8,8. Substratnya apa? Substratnya adalah pati atau glikogen, dengan hasil akhirnya adalah maltosa. Kemudian ada kelenjar lingualis, ini menghasilkan enzimnya adalah enzim lipase lingual. Rentang pH-nya 2 sampai 7,5 dengan optimum pH 4,0 sampai 4,5. Yang diputus substratnya adalah ikatan ester pada lipid. Hasil akhirnya adalah asam lemak dan 1,2 di asil gliserol. Kemudian di dalam kelenjar lambung itu enzimnya ada pepsin A, ada renin. Renin adalah enzim yang memotong kasein susu, sedangkan pepsin itu memotong protein menjadi peptida. Kemudian di dalam pankreas ada banyak enzim, ada tripsin, kimotripsin, kemudian elatase, karboksipeptidase. Ini semuanya adalah enzim yang memotong protein atau polipeptida menjadi rantai yang lebih pendek. Kemudian di dalam pankreas ada enzim amilase pankreatik, di mana enzim ini substratnya adalah pati atau glikogen diubah menjadi maltosa.
Kemudian masih di kelenjar pankreatik itu ada enzim lipase yang akan memotong asam lemak menjadi asam lemak monogliserol dan diasetylgliserol serta gliserol. Kemudian ada ribonuklease itu akan memotong asam ribonukleat atau DNA dan RNA yang masuk ke dalam yang berasal dari makanan menjadi nukleotida. Ada deoksiribonuklease, ada hidrolase ester kolesterol, ada fosfolipase. Kemudian di dalam hati atau kandung empedu itu juga masih ada enzim yang lain. Kemudian di dalam usus halus ini ada beberapa enzim, yaitu ada enzim aminopeptidase, dipeptidase, sukrase, maltase, laktase, trihelase, fosfatase, dan seterusnya. Hasil-hasilnya ini adalah hasil-hasil dari di dalam usus halus akan diperoleh partikel-partikel yang ukurannya pendek seperti asam amino, kemudian fruktosa glukosa, kemudian ada nukleotida, ada purin dan selanjutnya. Molekul-molekul kecil ini nantinya yang akan mengalami proses metabolisme dari usus halus, kemudian diserap oleh darah, kemudian dibawa ke dalam organ tubuh, biasanya dimasukkan di hati atau liver, kemudian di situ akan terjadi proses metabolisme meskipun ada beberapa yang akan ditransfer ke organ